Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Prinsip-prinsip dasar teori konstruktif, di mana kami terdiri dari Saya Alessandro Satria dengan NIM 262310. Saya Sucialia dengan NIM 262304. dan saya sendiri Febriani Wadaki dengan NIM 263104. Saya Media Rahma dengan NIM 262300. Saya Farhan Febrianda dengan NIM 262312. Baiklah, perkenalkan nama saya Febriani Wulandari dengan NIM 26231004. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar teori konstruktif. Nah, apa yang dimaksud dengan teori konstruktif itu sendiri? Teori konstruktif adalah pendekatan psikologis terhadap pengembangan karir yang mana dia berfokus pada bagaimana orang membangun karir mereka sendiri berdasarkan kisah hidup, minat, keterampilan, dan tujuan mereka. Dan teori ini dikembangkan oleh Mark Savitkas yang dia mengembangkan karya Donald Super dan ahli teori lainnya. Jadi, teori konstruksi karir dia menekankan peran narasi, makna, dan adaptasi dalam membentuk jalur karir seseorang. Atau bisa dikatakan juga bahwa teori karir konstruksi adalah sebuah konsep yang menggambarkan proses interpretatif, interpersonal, dan organisasional yang mempengaruhi perilaku karir seseorang. Jadi, teori ini juga menjelaskan bagaimana makna-makna dibangun dalam konteks pengembangan karir. Dan yang paling penting adalah fokus utama teori ini adalah bagaimana individu memilih dan mengembangkan karir mereka. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang B, karakteristik teori konstruktif. Dalam penerapannya, teori konstruktivisme memiliki karakteristik yang membedakan dengan teori karir lainnya, diantaranya adalah 1. Teori ini mengintegrasikan 3 perspektif dalam memahami perilaku kejuruan, yaitu diferensial, pembangunan, dan dinamis. Yang kedua, teori ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap lingkungan dan perkembangan individu dalam membangun karir. 3. Menggunakan paradigma cerita dalam konseling karir life design, mengkonstruksi karir melalui cerita-cerita kecil dan mengkonstruksi cerita-cerita menjadi gambaran diri. Teori ini juga berusaha menjadi komprehensif dalam memahami perilaku kejuruan di seluruh siklus hidup dan menggunakan metode dan bahan untuk membantu klien membuat pilihan karir yang sukses dan memuaskan. Sekianlah materi yang saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang kekuatan dan kelemahan teori konstruktif. Yang pertama, kekuatan teori konstruktif. A. Menyediakan cara berpikir yang komprehensif tentang bagaimana individu membangun makna pada pengalaman kerja dan perilaku vokasional mereka. B. Berdiri dari 3 komponen utama: jenis kepribadian karir, kemampuan beradaptasi karir, dan tema kehidupan seseorang. C. Memberikan konsep subjektif untuk memahami karir seseorang. Yang 2. Kelemahan teori konstruktif. Yang A. Tidak adanya kontrol karir yang kuat dalam profil. B. Beberapa klien mungkin terlalu terlibat dalam hal-hal yang menyenangkan sehingga mengabaikan masalah pribadi yang perlu dibatasi. Itulah hasil presentasi saya kembalikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi di bagian D, penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan luar sekolah dalam bentuk program. Yang pertama, penerapan teori konstruktif dalam pelayanan konseling di sekolah dalam bentuk program. A. Program kolaborasi terbuka. B. Program mentorship dan bimbingan. C. Program pengembangan diri. Yang kedua, penerapan teori konstruktif dalam pelayanan konseling di luar sekolah dalam bentuk program. Yang pertama ialah program magang dan praktik kerja. Dan yang kedua,
program pembelajaran mandiri. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Dari materi yang kami bahas dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, teori karir konstruksi adalah sebuah konsep yang menggambarkan proses interpretatif, interpersonal, dan organisasional yang mempengaruhi perilaku karir seseorang. Yang kedua, karakteristik teori konstruktif adalah teori ini mengintegrasikan 3 perspektif dalam memahami perilaku kejuruan, diferensial atau perbedaan individu, pembangunan, proses adaptasi, dan dinamis atau dalam kehidupan tema. Yang ketiga, dari materi yang kami bahas, bahwasannya memang dari semua pendekatan, strategi media pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Tinggal bagaimana seorang pengajar memilih dan menyesuaikan pada materi dan karakteristik siswa. 4. Penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pelayanan konseling sangatlah penting diterapkan, yaitu program kolaborasi terbuka dan program magang dan praktik kerja. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih.